Pada saat ini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan tentang topik bab 9, yaitu penulisan memorandum. Adapun beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian memorandum. Yang kedua, prinsip-prinsip memorandum. Yang ketiga, menulis memorandum berdasarkan bentuk dan jenis-jenis memorandum. Dan yang keempat, menulis memorandum laporan. Kita masuk di bagian pertama, pengertian memorandum. Memorandum adalah formulir untuk menyampaikan pesan internal dan dapat digunakan tulisan tangan. Adapun keuntungan memorandum, yaitu yang pertama, sebuah catatan tertulis yang diwajibkan. Yang kedua, informasi rumit dapat disampaikan. Dan yang ketiga, banyak pekerja yang dapat dihubungi secara serempak. Kita masuk di bagian kedua, prinsip-prinsip memorandum. Dalam penulisan memorandum, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, struktur. Dalam struktur, suatu memo harus bersifat hal-hal yang relevan, akurat, dan benar. Struktur dasar suatu memo terdiri dari paragraf pendahuluan, yaitu adalah yang memuat pernyataan yang ringkas mengenai tujuan dari suatu pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya ada paragraf isi. Paragraf ini berisikan tentang perincian yang mendukung paragraf pendahuluan. Selanjutnya, ada juga bahasa. Dalam penulisan memorandum, harus menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan sederhana. Dan yang terakhir, ada pembaca. Dalam penulisan memorandum, harus dipertimbangkan juga pembaca atau kepada siapa memo tersebut akan disampaikan. Apakah kepada manajemen tingkat atas, manajemen tingkat bawah, atau kepada manajemen satu arah. Selanjutnya kita masuk di bagian menulis memorandum berdasarkan bentuk dan jenis memorandum. Ada karakteristik memo. Yang pertama, dimulai dengan kepada, dari, tanggal, dan subjek atau perihal. Yang kedua, membahas satu topik saja. Yang ketiga, bersifat informal. Dan yang terakhir, bersifat ringkas. Tetapi kebanyakan organisasi menggunakan memo sehari-hari atau rutin. Memo rutin tersebut adalah yang pertama, permintaan informasi. Yang kedua, memberikan instruksi. Yang ketiga, memberikan pengantar untuk pesan-pesan lain. Dan yang keempat, pemberitahuan. Dan kita masuk di bagian yang terakhir, menulis memorandum laporan. Memorandum laporan mempunyai bagan pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Terdapat 3 macam memorandum laporan, yaitu yang pertama, justification report, yang kedua, progress report, dan yang ketiga, periodic report. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.